Haleluya, sama-sama yang percaya katakan amin. Iya, puji Tuhan. Shalom. Kita buka Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 kita akan lihat ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama. Ini doa Yesus. Ini ikatan perjanjian Yesus dengan gerejanya. Ikatan perjanjian Tuhan dengan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia yang aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bangga punya Yesus. Kita bangga punya Tuhan dan Juru Selamat ya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada agama lain di dunia ini, saudaraku yang terkasih, yang mencatat bahwa Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka puja dan mereka puji, berdoa buat mereka. Tapi saudaraku, sebuah kebanggaan, sebuah sukacita jika Tuhan hari ini mengadakan perjanjian antara Tuhan dengan gerejanya melalui doanya. Saudara yang terkasih, ayat 9 berkata yang di kalimat pertama, aku berdoa untuk mereka, titik saudara. Ya, aku berdoa untuk mereka, titik. Lalu dilanjutkan saudara, bukan untuk dunia ini, aku berdoa. Ini keren saudara. Ya, Tuhan yang kita sembah berdoa buat kita. Bukan untuk dunia ini Dia berdoa, tetapi buat saudara dan saya yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kita yang mengaku dengan mulut kita dan kita yang menerima di hati kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudara, ayat ini berkata kepada kita lah, untuk kita lah, bagi kita lah Tuhan berdoa saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyadari bahwa Tuhan berdoa buat saudara dan saya, maka saya mau katakan buat kita, seharusnya kita gak perlu takut tentang situasi yang kita hadapi. Kita gak perlu khawatir tentang apapun juga saudara di dalam kehidupan ini. Entah masalah keuangan, entahkah itu masalah kesehatan, entahkah itu masalah usaha, entahkah itu masalah pekerjaan, masalah tempat tinggal, masalah rumah atau masalah kebutuhan kita setiap saat, setiap waktu. Jangan pernah khawatir sebab Tuhan berdoa buat kita, saudara. Saya coba merenungkan mengapa Tuhan berdoa buat kita. Karena saya percaya Tuhan pernah mengalami yang saudara dan saya alami hari ini. Dia pernah mengalami yang namanya rasa sakit. Dia pernah mengalami yang namanya ditolak. Dia pernah mengalami yang namanya disakiti dan sebagainya. Dia pernah mengalami rasa lapar. Dia pernah mengalami yang namanya haus. Dia pernah mengalami yang namanya berjeri lelah. Dia pernah mengalami yang namanya berhubungan. Dia pernah mengalami yang saudara dan saya alami. Oleh sebab itu, karena dia pernah mengalaminya, makanya dia berdoa buat kita, saudara. Dia berdoa buat kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kalau Tuhan berdoa kepada kita, saya percaya Bapa di surga pasti menjawab. Dan ini merupakan ikatan saudara yang terkasih, perjanjian antara Tuhan dengan gerejanya, antara Allah dengan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Saudara, doa Tuhan, kita tahu supaya gerejanya bersatu. Doa Tuhan supaya Bapa tidak mengambil kita dari dunia ini. Doa Tuhan Yesus dah. Kalau Tuhan minta kita bersatu, perbedaan boleh ada, tetapi saudara tetap yang Tuhan inginkan harus terjadi.
di tengah-tengah perbedaan itu. Kalau Tuhan ingin kita tetap bersatu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pendapat boleh berbeda, tetapi tetap firman Tuhan harus menjadi dasar dari segala keputusan yang diambil. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang saya mau bagikan buat kita. Ya, mengapa Tuhan berdoa buat kita? Mengapa saudaraku yang kekasih Yesus berdoa buat saudara dan saya? Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat 9 tadi bagian terakhir dikatakan begini. Saya baca buat kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab apa, saudara? Mereka adalah milikku. Tuhan berdoa buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah milik Dia. Kalau kita milik Dia, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jaminannya, saudaraku, Tuhan menanggung semua yang kita perlukan. Jaminan Tuhan bagi kita, saudara, bahwa Dia bertanggung jawab bagi saudara dan saya. Selama kita ada di dunia ini, kalau Tuhan bertanggung jawab buat hidup kita, buat apa kita takut, saudara? Buat apa kita khawatir tentang hidup ini? Jika Allah yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab. Saudara, bukan kebetulan engkau percaya kepada Yesus. Bukan kebetulan, saudara, kita lahir dari generasi sebelumnya yang percaya kepada Yesus. Orang tua kita, bahkan yang mungkin saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara menerima Yesus waktu saudara dewasa. Itu bukan kebetulan, saudara. Bukan sebuah kebetulan. Itu sebuah pilihan. Alkitab berkata bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih kita. Jika Allah memilih saudara untuk percaya kepada Yesus, percaya yakin Dia bertanggung jawab atas makan minum kita. Dia bertanggung jawab atas pakaian yang kita pakai. Dia bertanggung jawab atas dapur kita, saudara. Kenapa? Alkitab berkata sebab kita milik Dia. Saudara punya pribadi, saudara pribadi. Saya percaya saudara, ya, saudara gak akan membiarkan pribadi saudara, tubuh saudara. Waktu saudara haus, saya percaya saudara pasti minum. Betul? Waktu saudara lapar, pasti saudara makan. Waktu kita haus, Tuhan tahu karena kita milik Dia. Kita haus dan Dia menyediakan yang kita perlukan. Waktu kita lapar, Tuhan tahu karena kita milik Dia. Maka saudara yang kekasih, Dia menyediakan yang kita perlu untuk menghilangkan rasa lapar kita. Waktu saudara butuh tempat tinggal, karena saudara milik Tuhan. Yang saudara rasakan, semoga katakan Tuhan juga ikut merasakan. Yang saudara alami, Tuhan juga ikut mengalaminya. Amin. Banyak saudara kita dipukul Tuhan rasa sakit. Ya. Saudara dipukul Tuhan juga rasa sakit. Jadi kalau saudara haus, saudara lapar, saudara berdoa minta tempat tinggal, Tuhan juga mengalami yang saudara alami. Tuhan juga merasakan yang saudara rasakan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amen. Kita milik Tuhan. Amen. Dia bertanggung jawab buat kita, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia berdoa kepada kita karena kita adalah miliknya, saudara. Kita lihat Keluaran pasal 19 ayat yang kedua. Keluaran pasal 19 ayat yang kedua. Saya baca ayat ini buat kita. Firman Tuhan berkata, Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, maksud saya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh dunia ini. Jika saudara dan saya mengaku bahwa kita percaya kepada
kepada Tuhan, saudara. Bahwa kita percaya kepada firman-Nya dan kita mau taat melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Karena saya percaya, saudara, kalau kita milik Tuhan, seharusnya kita seirama dengan Tuhan. Seharusnya kita setuju dengan Tuhan. Seharusnya kita sepakat dengan Tuhan. Artinya kita sepikir dengan Tuhan. Tuhan pemau, orang juga pemau. Orang pemau luntang, Tuhan pemau. Tapi yang Tuhan mau itu yang kita mau. Yang Tuhan kehendaki harusnya itu yang kita kehendaki. Tuhan ke kiri, orang juga harus ke kiri. Tuhan bilang ya, kita juga harus bilang ya, saudara. Jika kita milik Tuhan, maka saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita milik Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita harta kesayangan Tuhan, saudara. Tuhan jaga orang baik-baik. Amin. Ya, saudara punya motor, saya punya motor. Setiap hari hampir tiap hari saya cuci, saudara. Hampir tiap hari saya cuci. Saya punya motor, saudara. Prinsip saya, saudara, tidak boleh tangki bensin kosong. Sampai istri saya heran-heran. Masih setengah saya isi, saudara. Saya punya motor, saya pilih bahan bakar yang bagus, berteman, saudara. Istri saya bilang, ini berteman kosong. Tidak, motor saya jaga, saya beri yang terbaik buat motor, saudara. Apalagi kita, saudara. Kalau kita kesayangan Tuhan, Tuhan mau jaga baik-baik. Tuhan yang tidak kasih itu yang sepanggal-sepanggal. Tuhan yang tidak kasih yang sisa-sisa. Tuhan yang tidak kasih yang disayang, saudara. Nyanda yang sisa-sisa. Bukan remah-remah, yang terbaik, yang berkualitas, yang memiliki nilai kekekalan. Dia berikan buat saudara. Karena kita adalah harta kesayangan kita. Tuhan jaga, saudara. Motor kalau berabu, kita cuci. Kita cuci. Kita mau motor mengkilat, saudara. Orang jaga. Saudara kalau makan di rumah makan, baju saudara putih yang saudara lakukan apa, pasti jaga jangan baju putih kena kuah coto. Jangan sampai kena kuah woku. Betul? Kalau cuma baju hitam biar tuh. Kalau baju putih, saya percaya orang kalau makan tuh hati-hati. Lantaran orang jaga. Kenapa orang jaga? Karena itu milik kita. Milik kita. Supaya jangan dia noda. Supaya jangan rusak. Orang jaga baik-baik. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bilang kita ini harta kesayangan. Bukan cuma harta, tapi firman Tuhan bilang kesayangan. Tuhan kesayang-sayang 4 orang, saudara. Kalau Tuhan kesayang-sayang, Bapak Ibu aja kalau sayang istri atau sayang suami, apa yang dia bikin? Pasti makan, masak yang enak. Betul? Pasti servisnya luar biasa. Saudara punya anak, kalau saudara sayang dia, pasti saya percaya saudara akan menyediakan yang dia perlukan. Pasti saudara jaga benar-benar anak saudara. Kalau saudara sayang istri, pasti saudara jaga benar-benar istri saudara. Dia memakan banyak, saudara jaga hati-hati. Nana mengembang ke utara, timur, barat, dan selatan. Tapi kalau saudara enggak, mungkin saudara enggak apa-apa, dia makan enggak apa-apa. Tanda saya, itu juga bukan masalah. Amin, saudara. Ya, berkat itu dinikmati. Mar tetap harus berhikmat. Ya. Pasti baju baru beli buat istri. Kalau sayang, saudara. Suami baju itu terus, istri sayang harusnya beli. Kalau sayang, saudara. Tuhan, Alkitab bilang dia sayang 4 orang. Harta kesayangan, saudara. Amin. Dia lihat, waduh, ini kontrak terus, masa kita PHK kesayangan kontrak terus, indah pada waktunya. Dia lihat, aduh, di bulan Desember harus tidak boleh berjual lagi di situ.
Yang ke-1 yang indah pada waktunya. Alkitab bilang apa tadi? Pasal 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, kunci mendengar firman dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Menjadi harta kesayangan, dengar firman dan pegang perjanjian Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan yang berjanji Dia akan menggenapi apa yang Dia katakan dalam firman-Nya. Kita bukan cuma harta kesayangan, saudara. Kita lihat Maliaki pasal 3 ayat 17-18. Maliaki pasal yang ketiga ayat 17-18. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Maliaki pasal 3 ayat 17-18. Sudah dapat baca sama-sama 2-3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita milik Tuhan, kita akan menjadi kesayangan Tuhan, kita milik Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perbedaan antara kita yang percaya kepada Dia, antara kita yang beribadah kepada Dia, antara kita yang melayani Dia. Saudaraku, dengan orang-orang di luar sana, pasti Tuhan akan buat perbedaan itu. Amin. Pasti, saudara. Saya punya kerinduan, saya selalu kayak orang bilang gregetan, saudara. Kalau melihat orang di luar yang tidak percaya Yesus, mereka lebih hebat dalam tanda petik. Saya gregetan sekali. Seakan-akan saudaraku yang kekasih, Allah yang kita sembah itu, saudara, seakan-akan Dia tidak berfungsi. Seakan-akan Tuhan itu kehilangan kuasa, saudara. Seakan-akan Tuhan tidak menggenapi, melakukan apa yang Dia janjikan buat gerejanya. Mengapa orang di luar sana sepertinya, saudara, mereka sudah punya semua. Mereka punya nama besar, mereka punya kekayaan, mereka punya popularitas. Lalu anak-anak Tuhan, saudara, sepertinya hanya jadi orang kedua. Tidak pernah menjadi yang nomor 1. Apalagi di daerah ini. Beberapa kali saya katakan, sekalipun situasi sulit, seharusnya saudara dalam situasi sulit ini terjadilah perbedaan. Amin. Antara kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Seharusnya itu terjadi, saudara. Harusnya itu terjadi. Dalam situasi sulit harusnya. Saudara ingat peristiwa di Mesir waktu Yusuf ada di Mesir. Keberadaan Yusuf membuat Mesir menjadi berbeda, saudara. Seluruh dunia kelaparan. Cuma di Mesir. Kenapa di Mesir tidak mengalaminya? Karena ada anak Tuhan di sana. Bagi saya kekristenan itu penentu. Bagi saya kekristenan itu kunci, saudara. Kunci bagi dunia ini, penentu bagi kota ini. Lalu mengapa hal itu tidak terjadi? Mengapa hal itu belum terjadi, saudara? Kita perlu membongkar dasar kekristenan kita. Jangan-jangan ada yang salah, saudara. Kita membangun iman kekristenan kita. Jangan-jangan dasarnya salah. Kalau dasarnya di atas kebenaran, sekalipun badai angin ribut, harusnya kita tidak goyang. Harusnya kita tetap berdiri. Seperti Daud berkata, Daud berkata 1000 berlaksan, tapi dia tetap berdiri, saudara. Dan berkata, sekarang tegaklah
kepalaku menghadapi para lawanku. Harusnya saudaraku yang keras. Mari saudara coba renungkan. Apakah dasar iman kekristenan kita sudah betul? Kalau betul seharusnya kita berbeda, saudara. Masih ada kesempatan untuk kita rombak, untuk kita bongkar itu dasar kekristenan kita. Kalau memang itu tidak betul, kita perlu bongkar supaya firman Tuhan digenapi, supaya perbedaan itu terjadi. Alkitab berkata jelas, saudara. Tuhan berfirman jelas, Dia akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan berdoa buat kita karena kita adalah milik Tuhan. Kita milik kesayangan, harta kesayangan. Tuhan buat perbedaan antara kita dengan orang yang tidak percaya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mengapa Tuhan berdoa buat kita? Yang kedua, karena kita bukan dari dunia ini. Amin, saudara. Amin. Kita bukan dari dunia ini, saudara. Wow, keren, ya. Amin. Kita bukan dari dunia ini, artinya jangan sama di dunia ini. Kita lihat ayat 14 dan ayat yang sampai ayat 16 tadi. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai ayat 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan serius, saudara. Ulang-ulang Dia berkata, kita bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia, saudara. Kalau kita bukan dari dunia, harusnya orang melihat kita berbeda dengan mereka. Kalau kita bukan dari dunia, harusnya perkataan kita tuh berbeda dengan orang dunia. Kalau kita bukan dari dunia, harusnya sikap hati kita berbeda dengan orang dunia. Kalau kita bukan dari dunia, harusnya konsep kita berbeda dengan konsep dunia. Jikalau kita bukan dari dunia, saudara, harusnya cara pandang kita berbeda juga dengan cara pandang dunia ini, saudara. Kalau kita bukan dari dunia ini, maka kita tidak terbatas. Kalau kita bukan dari dunia ini, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kalau kita bukan dari dunia ini, maka tidak ada yang bisa menggagalkan kita, saudara. Kalau kita bukan dari dunia ini, saudara, harusnya kita punya otoritas. Kalau kita bukan dari dunia ini, harusnya kita berbeda. Lalu karena kita bukan dari dunia ini, Alkitab mencatat, jangan kaget kalau dunia tidak menyukai kita. Jangan kaget kalau mereka membenci kita, saudara. Kalau saudara dibenci itu karena engkau bukan dari dunia. Kalau saudara dibenci karena memang engkau berbeda dengan mereka, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita dibenci, jangan cari aman. Haleluya. Amin. Amin. Kalau kita dibenci karena Yesus, jangan cari aman, saudara. Hadapi saja. Orang kalau cari aman mesti kompromi. Orang kalau cari aman pasti kompromi dengan dunia, supaya mereka tidak marah sama kita, supaya mereka senang sama kita. Apalagi mau ambil orang behat, tidak bisa. Apalagi mau ambil hati orang dunia. Oh, ini saudara, kompromi namanya. Aduh, supaya dia patah manggil kita. Aduh, supaya dia tolong kita. Pertolongan kita bukan dari dunia ini, tapi dari Yesus Tuhan kita. Wajar kalau mereka benci kita.
pasal 5 ayat yang ke-10 sampai 11. Matius pasal yang ke-5 ayat 10 sampai 11. Ini doa Yesus, saudara, yang ucapan khotbah Yesus di bukit. Coba kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 10 sampai 11, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan bilang berbahagia. Kenapa? Karena kita punya surga, saudara. Berbahagia karena kita dibenci oleh karena nama Yesus. Tuhan bilang bahagia. Tuhan tak bilang kasihan dulu. Tuhan tak bilang menangislah. Tuhan tak bilang mengeluhlah. Tuhan tak bilang menggerutulah. Tidak, saudara. Tuhan bilang bahagia. Ini aneh. Orang dianiaya itu dibilang bahagia. Ini aneh, kontradiksi dengan pola pikir dunia, saudara. Kalau dianiaya, saya punya teman-teman, saudara, orang dari seberang, dan saya lihat pasti beberapa di tempat ini mengalaminya. Saya ingat kisah Ibu Oci yang waktu tahu percaya Yesus Kristen, langsung harus keluar dari rumah, pindah ke Jalan Sawit, Lorong 5, kontrak di sana. Karena Kristen, saudara. Saya punya teman, saudara, kawin sama orang Makassar. Dia orang beda, orang Batak. Kalau saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka menikah di Jakarta. Keluarganya dari sang istri tahu, saudara. Istri percaya kepada Yesus, tinggalkan kepercayaan lama. Lalu saudaraku yang kekasih, mereka dipanggil untuk menghadap keluarga. Sang istri berkata kepada suaminya, kamu tidak usah ikut, biar saja saya yang pergi. Tapi suami ingat janji nikah. Dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, waktu sakit maupun sehat, waktu kaya maupun miskin, aku akan tetap pergi. Lalu saudara, mereka pergi sampai di Makassar, saudaraku yang kekasih. Mereka disidang. Di depan meja, di depan mereka ada meja. Di atas meja ada yang namanya pusaka badik pusaka. Orang Makassar punya badik. Di atas meja, saudara. Apa tuh kita kira ada? Di atas meja, saudara. Lalu saudara, sang pemimpin rapat, seorang tua yang punya pengaruh dari keluarga ini, dia berkata kepada mereka berdua, ini badik, kalau dia suka keluar, tanggung buat masuk. Karena pusaka, saudara. Jadi hari ini pilih, kamu mau tetap percaya sama Tuhannya orang Kristen, atau kamu mau kembali? Kalau kamu mau tetap percaya, maka kamu lihat di atas meja ini, kamu akan mati. Suami istri, saudara. Kalau saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, sang istri berkata, tidak, saya akan tetap percaya Yesus. Saya siap mati bersama suami saya. Belum punya anak. Nah, saudara, sang pemimpin rapat, dia ambil itu badik, saudara. Dia tarik itu badik, nyanda keluar itu badik dari sarung. Nyanda keluar, saudara. Ini kesaksian luar biasa. Dia coba tarik, nyanda bisa keluar itu badik dari sarungnya. Akhirnya apa, saudaraku yang kekasih?
Mereka semua keluarga melihat itu. Lalu akhirnya mereka berkata, sepertinya pilihan kamu tidak salah. Kalau saja pilihan kamu salah, ini balik pasti keluar. Dan luar biasa, keluarga bisa menerima keberadaan suami istri. Sampai hari ini, suami istri ini jadi andalan keluarga mereka. Perlahan-lahan satu persatu, mereka melihat Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Dan mereka percaya kepada Dia. Ini luar biasa. Dunia membenci itu harus. Itu sudah hukumnya, dunia benci orang yang percaya ini. Orang sebelah bilang sudah takdirnya, saudara. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa dilupakan, saudara. Kalau kita dibenci karena nama Tuhan, itu wajar. Karena kita bukan dari dunia ini. Mereka melihat kita berbeda, itu wajar. Karena kita bukan dari dunia ini. Jadi jangan kaget, saudara. Seharusnya waktu mereka berkata mereka benci, saudara. Saudara harus berkata, puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mereka coba mencegah, saudara harus berkata, puji Tuhan, haleluya. Karena mereka tahu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang kita layani, Dia berjanji untuk menyertai kita. Saya bersyukur, saudaraku yang kekasih, Dia tidak membiarkan kita berjalan menjadi anak yatim dan piatu. Tapi Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita lihat Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-17 dan ayat 18. Mari kita baca ini sama-sama, biarlah ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya dalam menghadapi situasi-situasi di dunia ini. Markus 16 ayat 17 ayat 18. Tuhan berjanji menyertai kita. Kita baca dalam nama Yesus 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini orang-orang yang bukan dari dunia yang bisa melakukan ini. Amin. Hanya orang-orang yang bukan dari dunia yang bisa melakukan ini. Amin. Digigit ular, minum racun maut, gak mempan. Amin. Tumpang tangan orang sakit, sembuh. Amin. Amin. Bukan mati. Haleluya. Oh, janji, saudara. Amin. Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai. Artinya Tuhan menyertai dengan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itulah yang membuat kita berbeda dengan mereka. Amin. Tanda-tanda itu yang membuat kita berbeda, saudara. Di dunia ini siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada. Yes. Karena dunia tidak bisa melakukan ini. Hanya orang-orang yang bukan dari dunia. Yesus bilang, kita bukan dari dunia. Harusnya kita bisa buat ini. Dan itu doa saya sampai hari ini, saudara. Harusnya kita bisa buat ini. Karena Tuhan berjanji buat orang yang percaya. Kalau nyanda percaya minum racun mau mati, saudara. Saya pernah cerita, ya. Istri saya kalau saya cerita ini ulang-ulang dia selalu begini. Artinya 5 kali nana cerita, 3 kali nana cerita. Minta kuah yang baru. Tapi ini kesaksian, ya. Sesuatu yang spesial tidak mungkin terhapus dari pikiran kita. Betul? Ya, kita akan selalu ingat, saudara.
Saudara, kami pernah di Kalimantan, ya, masuk minum di rumah orang Dayak. Waktu itu saya masih misi, ya, kami masuk minum di rumah orang Dayak, saudara. Orang Dayak itu mereka mayoritas Kristen, tapi sayang sebagian masih juga, ya, okkultisme. Jadi minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu mereka main-main. Saudara, mereka punya prinsip luar biasa. Siapa saja tamu datang, mereka terima. Mereka terima siapa saja yang datang. Orang baik itu baik, saudara. Tapi saudaraku, kalau masuk minum, mereka sediakan minuman atau makanan. Ingat Tuhan. Amen. Ingat Tuhan. Artinya kalau mau minum makan, jangan lupa berdoa, saudara. Jangan lupa berdoa. Kenapa? Mereka uji kita. Mereka uji kita, saudara. Kalimantan Barat, orang Dayak Kalimantan Barat itu mayoritas Katolik. Kalimantan Barat. Lalu sekarang mereka uji. Waktu itu kami baru pertama masuk, merintis pelayanan. Diutus dua-dua. Saya dengan teman saya anak Ambon, saudara, sama-sama. Namanya Raymond. Saya punya teman ini, saudara, sekalipun tinggal di surga, tetapi dia logat Ambon gak pernah berubah, saudara. Dia berdoa, Tuhan Yesus, saya berdoa buat jemaat-jemaat yang kepala batu, keras kepala, toki padorang. Habis itu jemaat tanya, habis ibadah, tadi Om Raymond berdoa apa itu? Dia di Jakarta, dia sekarang di Cilacap, saudara. Sampai hari ini logat Ambonnya tidak berubah. Saya bilang kamu pun masuk surga, logat Ambon tetap Ambon, saudara. Nyanda berubah. Saudara, kami dua minum, saudara. Ya, kami dua minum, dikasih minuman. Tidak terjadi apa-apa. Lalu kami pulang, yang tuan rumah datang. Berkata, tuan rumah datang dan berkata, Om, memang Om ini hebat ya. Apa maksud? Om tadi minum, orang ada isi. Orang istilah isi. Artinya taruh sesuatu. Kalau saja Om tidak punya isi, sakit perut, bisa mati. Mereka punya cara untuk mengusir orang, tidak mengganggu komunitas mereka. Itu cara mereka. Hanya kasihan di sana itu para transmigran dari Jawa. Selalu tidak betah di tanah mereka. Pasti 1 tahun keluar. Tidak semua, tapi ada beberapa. Nah, mereka uji, saudara. Kalau kita kuat, lebih kuat dari mereka, mereka bisa terima kita. Tapi kalau kita kalah dari mereka, keluar dari situ, saudara. Itu caranya. Yang kedua, kami makan, saudara, di rumah yang lain. Kami makan. Piring saudara itu bisa pecah. Bisa pecah. Kenapa? Karena mereka sudah isi. Cuman orang-orang yang bukan dari dunia yang bisa lakukan itu. Pastikan saudara bukan dari dunia. Amin. Bilang buat kiri kanan, orang bukan dari dunia. Orang bukan dari dunia. Amin. Kalau kita bukan dari dunia, kita harus bisa. Yang namanya film-film sakti-sakti, gak ada apa-apa itu. Superman gak ada apa-apanya itu. Ya. Suster Neng ngesot gak ada apa-apanya itu. Kuntilanak, gondoruo, pokok gak ada apa-apanya itu, saudara. Ya. Kucing lari atas rumah saya biar tuh. Dia lagi berpesta, bukan setan itu.
Saya beberapa waktu lalu doa di rumah orang Kristen yang saya pernah cerita, rumahnya itu tiap malam ada orang berjalan di atas, saudara. Sehingga sang istri sakit. Kami udah ke sana dan kami doakan, ya, protek rumahnya keliling, atas bawah tanah, kita protek semua. Puji Tuhan, sampai hari ini tidak ada berita. Biasa kalau ada berita, panggilan doa, artinya so aman-aman, saudara. Sang suami berkata, puji Tuhan, istri sudah ya pulih, istrinya berkata sudah pulih obat, sudah tidak lagi dengar-dengar suara-suara ini. Dan puji Tuhan, saudara. Harusnya kita seperti yang Tuhan katakan. Dibenci oleh dunia karena kita bukan dari dunia, tapi Tuhan berjanji Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji Tuhan melindungi kita. Kita lihat ayat terakhir Yohanes 17 ayat 15. Ayat yang tadi kita baca. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Yohanes 17 ayat 15 kita baca sama-sama 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada. Amin, saudara. Tuhan berjanji Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji menyertai waktu kita bekerja. Dia berjanji menyertai waktu kita berusaha. Dia berjanji menyertai waktu kita melayani. Dia berjanji menyertai waktu kita di udara, waktu kita di darat, waktu kita di laut. Adik-adik tidak usah takut, tidak usah khawatir. Pasti sampai selamat di Kupang. Amin. Karena Tuhan berjanji. Dia berkata ayat 15 tadi, aku berdoa bukan supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Wow. Tuhan tidak pernah berdoa untuk kita diambil dari dunia, saudara. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau kita mempengaruhi dunia. Tuhan mau kita menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini, saudara. Tuhan mau supaya dunia melihat Tuhan lewat hidup kami, hidup saudara dan saya. Tuhan mau, saudara, supaya tadi yang dikatakan Markus pasal 16 tadi ayat 17 dan 18 dilihat oleh orang dunia. Supaya mereka tahu siapa Allah yang kita sembah. Makanya tadi saya katakan saya gregetan. Kenapa orang dunia sepertinya tanda kutip lebih hebat dari orang percaya. Padahal itu terbalik, saudara. Terbalik. Harusnya kita lebih dari mereka. Amen. Harusnya kekayaan kita lebih dari mereka. Harusnya usaha kita lebih dari mereka. Hari ini belum bermimpi dan saudara untuk meraih apa yang Tuhan janjikan ini. Kita harus lebih dari mereka. Tuhan berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi apa, saudara? Supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Siapapun di dunia ini tidak akan pernah bisa menyentuh saudara. Siapapun di dunia ini coba untuk melakukan hal yang jahat buat saudara, dan saya tidak akan pernah berhasil. Karena Yesus sudah berdoa, Bapa lindungi mereka dari yang jahat. Saya bilang buat itu ibu, seharusnya ibu tidak kena orang guna-guna. Seharusnya tidak, saudara. Seharusnya tidak mempan ibu. Saya cerita peristiwa saya disantet, peristiwa saya dikerjain. Beberapa waktu awal-awal saya masuk Gorontalo dari Suwawa, dari Batu Daka. Ya santet, saudara. Saya tidak tahu. Nanti yang cerita Ibu Heti. Ibu Heti dapat beritahu dari teman-teman orang tua wali. Karena biasa nongkrong di Santa Maria, PAUD atau TK. Ada seorang ibu datang berkata, Bu Heti kenalnya pendeta Ari. Oh itu keluarga saya, saudara saya itu pendeta. Kenapa? Dia cerita, itu ibu orang Katolik
Ya, tapi bukan dia. Dia teman. Ini ibu orang Katolik ini punya teman. Suruh dukun di Suawa santet Pak kita. Santet saudara. Santet tapi tidak bisa-bisa. Si yang temannya bilang harus bisa. Dukun bilang kalau kita paksa kita yang mati. Lalu ditanya kenapa tidak bisa? Di sekitar kita Pak, di sekitar saya itu seperti tembok-tembok es, balok-balok es, Amin. melindungi. Kelihatan saudara, saya dapat lihat, dukun bisa lihat. Tapi dia bilang seperti tembok kaca, balok es dibilang sedang berada di sekitar saya. Seharusnya orang percaya Yesus tidak mempan sama santet. Amin. Amin, saudara. Amin. Harusnya kita kebal. Mereka melihat siapa yang melindungi dan menyertai kita. Saya bilang buat ibu, seharusnya ibu gak kenal. Ibu harus minta ampun. Ibu berdoa dan ibu perbaiki hidup ibu. Amin. Kami berdoa di rumah sakit, dia minta ampun. Saya berbahasa lidah, saudara dia bermanifestasi. Yang kedua kemarin di rumahnya tidak, berarti sudah selamat, bersih. Ini saudara yang Tuhan mau buat kita. Dia berdoa buat kita, karena kita milik kesayangannya. Kita harta kesayangan Tuhan. Kita berbeda dari dunia karena kita bukan dari dunia. Dunia boleh membenci kita, tapi Tuhan berdoa, dia berjanji menyertai. Dia berdoa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tapi melindungi mereka dari yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian tadi lagi. Sekalipun engkau tak menjawabku. Lagu ini adalah doa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diciptakan, diambil dari Daniel.